Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Widodo yang hari ini mengikuti program pelatihan petugas K3 yang membahas tentang keselamatan kerja bidang scaffolding atau perancah. Dasar hukum yang mengatur tentang bangunan scaffolding atau perancah yaitu tertuang pada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 4 tentang syarat kesehatan keselamatan kerja. Diatur juga pada Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang kesehatan keselamatan kerja pada konstruksi bangunan. Kemudian pada Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang kesehatan keselamatan kerja atau K3 dalam bekerja pada ketinggian. Sesuai dengan Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 Pasal 1 huruf E, definisi perancah atau scaffolding yaitu bangunan pelataran kerja atau disebut platform yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan dan alat-alat kerja pada setiap pekerjaan konstruksi, pemeliharaan dan pembongkaran. Peraturan umum perancah atau scaffolding meliputi perancah harus dibangun untuk semua pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara aman pada suatu ketinggian. Kemudian perancah hanya dapat dibuat atau dirubah oleh yang ahli dan bertanggung jawab serta orang-orang yang ahli dalam merakit perancah tersebut. Kemudian perancah atau scaffolding harus diperiksa oleh tenaga ahli yang berwenang minimal 1 minggu sekali atau setiap saat setelah terjadi cuaca buruk, misalnya hujan angin atau bahkan angin kencang saja, itu harus perlu dicek atau diteliti lagi oleh pengawas. Kemudian setiap perancah atau scaffolding harus diperiksa sebelum dipasang untuk menjamin keselamatan. Setiap perancah harus dipelihara dengan baik dan teratur sehingga tidak ada yang rusak dan membahayakan pada saat digunakan. Perancah atau scaffolding dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu scaffolding diam atau statis dan scaffolding yang bergerak atau mobile. Scaffolding yang statis diam itu pada umumnya scaffolding yang disusun dibangun tidak bisa dipindahkan atau digerakkan terkecuali harus dilakukan pembongkaran. Untuk scaffolding yang mobile atau yang bergerak itu scaffolding yang disusun atau dibangun di atas roda sehingga dimungkinkan scaffolding itu bisa digerakkan atau dipindahkan. Untuk jenis bahan scaffolding pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu berbahan besi atau logam dan berbahan kayu. Untuk perancah jenis besi itu dibagi beberapa model, yaitu besi yang sudah jadi seperti model frame, kemudian model pipa, kemudian model modular. Dan untuk jenis perancah dari bahan kayu itu biasanya terbuat dari balok kayu atau kayu persegi panjang yang keras, dan kemudian untuk yang bulat itu pada umumnya digunakan bambu untuk bahan scaffolding atau perancah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum penggunaan perancah atau scaffolding yang aman yaitu mencegah kerusakan bahan perancah harus dipasang secara hati-hati dan teliti. Perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dengan aman tenaga kerja
peralatan atau bahan-bahan yang digunakan itu tertahan dengan aman. Kemudian lantai kerja atau plafon harus diberi pagar pengaman apabila tingginya scaffolding itu lebih dari 2 meter. Beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan atau yang diizinkan. Perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan atau material kerja kecuali material kerja tersebut segera dipasang atau dipakai. Tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan perancah pada saat terjadi angin yang kencang. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan jika salah menggunakan perancah diantaranya pekerja terjatuh dari ketinggian, material dan alat kerja jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya, perancah yang kurang kuat atau tidak aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya. Kemudian pekerja jatuh atau terpeleset atau tergelincir pada saat naik atau turun dari perancah tersebut. Kemudian perancah kelebihan beban sehingga perancah roboh. Untuk upaya pencegahan terjadinya kecelakaan, maka platform yang terpasang pada perancah atau pada struktur bangunan dipasang dengan aman, dibuat leluasa bergerak para pekerjanya, diberi perlindungan atau diberi handrail, dan kemudian papan perlindungan tepi plafon, di sekeliling tepi plafon dipasang papan perlindungan. Gunakan perancah yang sudah diperiksa atau dipasangin label oleh pengawas atau ahli di bidangnya. Nah, untuk pemasangan label ini biasanya dibedakan menjadi 3 kriteria labelnya, yaitu ada label berwarna hijau, ada label berwarna kuning, ada label berwarna merah. Jika ditemukan label berwarna hijau, ini dinyatakan scaffolding atau perancah tersebut aman untuk digunakan oleh para pekerja. Kemudian jika ditemukan label yang berwarna kuning, kondisinya kurang aman tetapi bisa digunakan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengawas atau dalam pengawasan ahlinya. Jadi scaffolding ini bisa digunakan tapi ada pengawasan khusus dari ahli perancah. Kemudian label merah ini menyatakan bahwa scaffolding tersebut dinyatakan tidak aman untuk digunakan. Kemudian mengikat material, bahan kerja, peralatan kerja untuk mencegah terjadi material tersebut jatuh. Kemudian batasi jumlah beban pada lantai kerja plafon. Dilarang meletakkan material secara berserakan atau tidak beraturan. Ditakutkan nanti tersenggol jatuh. Kemudian ikat peralatan pada pinggang pekerja atau perancah saat tidak digunakan. Rapatkan celah papan plafon untuk mencegah alat atau material terjatuh dari platform. Kemudian penggunaan perancah yang aman itu diantaranya material yang digunakan pembuat perancah harus kuat. Pondasi perancah harus kuat dan stabil pondasinya agar tidak terjadi amblas sehingga nanti plafon scaffolding itu terjadi kemiringan, itu akan berbahaya. Kemudian struktur perancah harus kuat dan stabil. Para pekerja harus menaati standar K3 yang telah ditentukan. Lingkungan kerja harus bersih dan rapi. Beban sesuai dengan kapasitas perancah. Akses naik turun perancah
harus kuat dan stabil, tidak licin, tidak goyang. Jadi para pekerja aman untuk naik turun pada perancah tersebut. Yang tidak kalah penting lagi, para pekerja harus melengkapi diri dengan alat pelindung diri atau APD. Di antaranya pelindung kepala yaitu safety helmet, pelindung kaki menggunakan safety shoes, pelindung tangan pakai sarung tangan atau glove, baju kerja. Nah, baju kerja ini harus disarankan menggunakan wear pack untuk menghindari panas terik matahari ataupun angin. Kemudian sabuk keselamatan atau safety belt. Dan kalau dimungkinkan lagi harus menggunakan body harness, yaitu yang diikat penuh di badan sehingga pada saat terjadi kecelakaan pekerja jatuh itu badan tertopang dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.